laporan dulu Mas. Bagus Mas Tapi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya. Halo pemirsa yang budiman, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kita, KKG Salam Berkarya dari Ruang Siar Salam Berkarya. Hari ini saya bersama narasumber yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena selain beliau sebagai seorang guru masih muda, beliau juga seorang alumni SM3T, Pak Febri Sulianto SPD. Selamat datang Pak Febri. Saya manggilnya apa nih Pak? Mas. Mas? Seperti biasanya Mas Oke, saja. Mas Febri ya, enggak Iya. Om ya? Jangan. Jangan. Masih muda. Oh, masih muda. Baik, bersama Mas Febri di sini. Mas Febri adalah sosok yang luar biasa seperti yang saya sampaikan tadi. Selain sebagai seorang guru yang mana di sini mengampu PJOK, Iya. Mas Febri juga alumni SM3T. SM3T. Mungkin beberapa di antara kita masih asing ya dengan istilah itu. Apa sih SM3T itu, Om? Ya. Terima kasih atas waktunya Bu, dan terima kasih juga udah diundang di Ruang Siar yang sangat istimewa ini bagi Istimewa saya. ya. SM3T itu adalah program dari pemerintah Kemendikbud yang awalnya dulu adalah untuk memberikan fasilitas kepada sarjana pendidik Ibu. Jadi program ini diawali pada 2011 kalau nggak salah ya. Kemudian saya adalah alumni SM3T angkatan 6 pada tahun 2016. Dan itu di tahun itu juga SM3T diberhentikan itu. Oh, berarti angkatan 6 adalah angkatan yang terakhir. Terakhir Tahun 2016. Setelah itu sudah tidak ada lagi Sudah program diberhentikan. SM3T ya. Betul. Sudah digantikan atau sudah tidak ada lagi? memang tidak ada, saya sampai sekarang udah berhenti. Sudah berhenti. Sudah berhenti. Nah, Mas Febri berarti dulu lulus kuliah lalu mengikuti program tersebut. Betul, ya ada jeda setahun 2 tahun dulu. Jeda Ya, 1 jadi tahun, dulu 2 setelah lulus saya mencoba kerja di lain di pendidikan. Kemudian pada tahun 2016 baru ada 2016 baru ada program yang saya baru dengar sekali, walaupun saya mendaftar tapi saya belum tahu. Oh, belum tahu. Nah, nih saya menarik ini ya, belum tahu Iya. bahwa ada program apa sih SM3T, tapi tiba-tiba ikut mendaftar. Motivasinya apa? Iya. Jadi sebelum SM3T itu saya ada di salah satu customer service Bu di Jalan Solo. Kemudian waktu itu saya cuma ngerasa sarjana pendidik tapi kok akhirnya lulus malah nggak di bidangnya. Nah kemudian almarhum ibu saya juga berpesan kalau memang sekolah ya gunakan kepintarannya. Dari situ saya berpikir diawali dari ketidaknyamanan di pekerjaan, kemudian keingat pesan dari ibu, kemudian ada benarnya juga, oh ternyata saya harus ngajar. Ternyata pas ketika saya mau ngajar itu ditawari sama salah satu teman saya, kenapa kamu nggak ikut SM3T? Waktu itu saya belum tahu apa itu SM3T. Kemudian dijelaskan SM3T ini ngajar di daerah yang pelosok-pelosok. Waduh, waktu itu belum
tidak pernah punya bekal kemana-mana Bu. Jadi saya SM3T itu pertama kali juga saya bisa keluar pulau, bisa keluar Jogja, bisa keluar dari Pulau Jawa seperti itu. Kemudian akhirnya mencoba daftar, walaupun belum tahu mau kemana. Tapi intinya waktu itu bukan mengajarnya, tapi pengen kemana-mana. Pengen kemana-mana Iya. ya, jiwa mudanya pengen Betul. kemana-mana. Tapi kemudian pertama bukan di bidangnya, ketika lulus kuliah bekerja Iya. bukan di bidangnya, dan kemudian panggilan hati itu pun muncul. Karena teringat pesan almarhum ibu ya, bahwa kalau bekerja harus sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya, harus sesuai dengan ijazahnya, seperti itu. Ya tidak seperti itu juga, cuma ibu berpesan kalau ilmunya ya yang diberikan sama dimodali sama orang tua itu gunakan sebaik-baiknya. Tapi jadi amalkan ilmu gitu. Betul. Ya, amalkan ilmu yang kita miliki sebaik-baiknya. Iya. Itu adalah pesan dari almarhum ibu. Kemudian Mas Febri mengikuti saran teman untuk mendaftar SM3T. Apa Iya. sih kepanjangan SM3T itu? SM3T itu adalah sarjana mendidik di daerah terdepan, Terdepan, terluar, terluar, dan tertinggal. tertinggal, Tertinggal. terdepan, Terluar, dan tertinggal. Lah, Mas Febri waktu itu ditempatkan di mana? Tertinggalnya setertinggal apa? Tertinggalnya saya ditempatkan di Kabupaten Melawi, Bu. Jadi itu adalah pemekaran dari Kabupaten Sintang yang ada di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, Melawi kan? Iya, Melawi, Kalimantan Barat. Dan kemudian baru pemekaran tahun berapa? Kalau 2004 atau 2008 seperti itu. Kemudian sempat ini juga rasanya kecewa. Soalnya dari awal ekspektasinya tuh saya mudah-mudahan bisa ke yang ada pantainya gitu. Masih jiwa muda kan, pengennya nek iso yo ditempatkan di daerah yang ada destinasi wisatanya. Ternyata visi dari awal itu berbanding terbalik ketika udah di penempatan seperti itu. Berarti pertama kali menginjakkan di Melawi, aduh tidak sesuai ekspektasi nih gitu. Terus sekecewa apa waktu itu? Malah ekspektasinya ketika pertama kali menginjakkan di Kalimantan, itu pertama kali saya ke Kalimantan. Saya mendarat di Supadio di Pontianak, Kalimantan Barat itu, ekspektasi awal tuh Kalimantan tuh penuh hutan gitu. Jadi ketika orang Jawa belum pernah ke Kalimantan, berpikirnya Kalimantan tuh ya hutan banyak hutan ya. Ternyata ketika udah di atas mau hampir landing gitu kan, ternyata malah lebih maju daripada Jogja gitu. Iya. Jadi bukan hutan semua, tapi Bukan. apa? Pantai semua juga bukan? Bukan. Jadi kayak sungai gede gitu, tapi kotanya udah maju. Oh, tertata ya? Nah, kemudian tapi ekspektasi saya juga terpatahkan lagi. Sampai Pontianak ternyata belum sampai juga ke daerah penempatan. Dari Pontianaknya ke penempatan tuh saya tempuh 10 jam waktu itu. Oh, 10 jam dari 10 pusat jam. kotanya ya? Dari Iya. Pontianak ke Melawi selama 10 jam via perjalanan darat pakai bis. Dan waktu itu yang bisa lewat hanya bis kecil-kecil karena memang jalannya tidak sebagus di Jogja. Yang kita tuju juga daerah mohon maaf yang tertinggal kan, kita hanya bisa menggunakan bis yang sedang itu, yang kayak mikrolet kalau di sini. Itu kemudian 10 jam rasanya ternyata ekspektasinya hutan, ternyata kota. Udah bilang nyaman-nyaman, ternyata dapatnya benar-benar tertinggal. Ternyata dapatnya betul-betul tertinggal. Tidak ada listrik, Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak ada sinyal, dan tidak ada saudara yang tidak jelas. ada saudara. Tapi kan waktu itu terus saja tidak sendiri ya, sama Iya. siapa itu? Kami ditempatkan di Kabupaten Melawi itu sebanyak 55 peserta. Oh, Jadi lumayan, iya, 55 dengan peserta. 55 peserta. Dari 55 peserta itu kemudian ditempatkan disebar dari ke beberapa kecamatan. Saya lupa ada kecamatannya ada berapa, tapi yang jelas di setiap kecamatan itu hanya satu. Di setiap penempatan sekolah itu hanya satu peserta SM3T. Oh, jadi disebar di setiap Disebar, sekolah ya, setiap hanya satu. Dan Mas Febri mendapat di SD apa? Masih ingat? Masih ingat Bu, saya di kecamatan Blimbing. Jadi Blimbing itu ada dua, Blimbing Hilir dan Blimbing Hulu. Saya kebetulan di Blimbing Hilir, yang mana saya ditempatkan di SMP Negeri 10
Satap kalau di sana. Oh, Jadi Satap ya. SMP dan SD. SMP Negeri 10 Satap Blimbing, kemudian SD-nya namanya SD Nangapalus. SD 7 Nangapalus. SD? Negeri 7 Nangapalus. SD Negeri 7 Nangapalus. SD Negeri 7 Nangapalus, Kabupaten Blimbing. Kabupaten Melawi, Oh iya, Kecamatan Kabupaten Blimbing. Melawi, Kecamatan Blimbing. Blimbing. Hilir atau hulu? Hilir. Kecamatan Blimbing Hilir. ya. Iya. Terus sendiri, tapi ketika ada waktu-waktu tertentu bertemu dengan teman-teman? Iya. Cerita menarik dimulai ketika kami serombongan itu tiba di dinas. Kan kita begitu dari bandara itu kan menujunya 10 jam itu langsung tiba di dinas. Kemudian di dinas itu semuanya pada dijemput. Semuanya dijemput kepala sekolah, semuanya dijemput gitu. sama guru yang ditempatkan. Kebetulan beruntungnya sekali saya tidak dijemput sama siapa-siapa. Tidak dijemput sendiri Iya, ya. karena kepala sekolah waktu itu, kepala sekolah saya itu tidak tahu apabila sekolah itu mendapat salah satu guru SM3T. Kemudian dari situ saya diinapkan dulu di tempat. Ada beruntungnya juga, Bu. Jadi saya malah sempat menginap di rumah Bapak Kepala Dinas. Oh gitu. Iya. Jadi menginap di kediaman Bapak Kepala Dinas selama 3 Pendidikan hari. Kabupaten Melawi ya, selama 3 hari. 3 ya. hari. Lumayan, malah sudah kenalan dengan keluarga Iya. Kepala Dinas. Iya, ada hikmahnya. Kemudian hikmahnya. tapi juga setelah itu saya diantar sama Pak Kepala Dinas, kemudian menuju ke Blimbing. Itu yang pertama kali saya rasakan. Di kotanya saja saya udah bilang, oh kok mohon maaf, deso banget, kok gitu. kok pelosok banget gitu. Dalam hati saya langsung baru masuk ke sawit-sawit gitu ya, Bu ya. Kepala dinas beliau bilang kalau udah pamitan sama keluarga, sama kalau punya pacar ya pamitan sama pacar gitu. Ternyata benar melewati yang sawit-sawit itu sinyal udah hilang. Oh, berarti betul-betul ya. Betul-betul Mohon yang- maaf tertinggal gitu ya. Iya, Sinyal tidak say bisa. goodbye itu. Say goodbye. Iya. Say goodbye. Terus ketemu dengan teman-teman kelompoknya? Tidak. Tidak berhenti di situ. Saya diantar bukan di SD saya karena saya tidak tahu SMS sekolah saya itu ada di mana, kemudian tempatnya seperti apa. Orang-orang bilang kalau Blimbing itu ya agak enak, Mas. Tapi ternyata ketika saya sampai di situ dikasih tahu sama Pak Kepala Dinas kalau sekolah saya itu aksesnya susah. Kemudian saya ditransitkan di SMP di tempat teman saya yang udah dijemput sama kepala sekolahnya. Jadi saya sempat di sana sehari. Kemudian diojekkan. Nah, perjalanan yang paling terkesan itu ketika diojekkan itu. Ketika diojek. Iya, saya dicarikan ojek. Tapi di situ saya kan pertama kali ke Kalimantan, pergi tentu persiapannya banyak ya, Bu. Bawa tas yang waktu itu saya pakai carrier itu yang 25 liter, pakai tas gendong, kemudian nenteng laptop, nenteng bawa apa ya, bekal yang dari rumah bawa. Ternyata motor yang saya tumpangi karena memang medannya susah, rantainya putus. Allahu Akbar. Rantainya putus, mundurlah. Motor itu kan menanjak kan, mundur kemana-mana. Udah, itu ibarat kata itu adalah selamat datang di SM3T udah. Iya, selamat datang di SM3T udah nggak karuan barang yang saya bawa dan tas juga. Tas carrier itu kan belakangnya ada kayak besinya itu patah semua udah. Untung saya masih bersyukur untung masih selamat lah. Tasnya dulu Iya. jatuh ya. Rantainya putus tuh langsung. Saya udah lama bilang sama yang ngojek itu, udah lama saya dihentikan di sini aja, nanti saya tak nyari pemukiman sebelah. Kata masnya, masih jauh Mas, kalau di sini pemukiman bisa sejam 2 jam baru sampai pemukiman lagi. Nggak apa-apa Mas, saya tak jalan. Ternyata betul sekali, Bu, pemukimannya nggak ketemu. Akhirnya ketemu. keajaiban datang ketika ternyata teman saya yang udah dijemput. Saya itu penempatannya nomor 2 yang paling pelosok. Teman saya itu yang paling pelosok baru naik. Tiba-tiba di tengah jalan, "Duh, kowe kok melaku? Kok kamu kok jalan?" gitu. Iya, aku nggak dijemput. Kepala sekolahnya bilang, "Oh, kepala sekolahmu tuh namanya Pak Rikam." Gitu. Bapak kenal ya. Nanti tolong Pak sampaikan ke beliau kalau ada guru yang mau ke sana. Gitu. Tapi saya masih sempat jalan juga. Tiba-tiba pas ketika
mereka udah naik duluan pakai motor, teman saya itu yang paling tinggi penempatannya, kemudian sama kepala sekolahnya itu datanglah utusan dari Pak Kepala Sekolah, 2 orang pemuda yang waktu itu kalau saya ngelihatnya, kok nyeremi banget, pemuda yang bener-bener kayak kita lihat orang Dayak tato ya, bertato ya, nggak pakai baju, pakai apa namanya, nginang, iya nginang tuh yang bener-bener merah. Waduh, kenapa ini? Tak pikir kayak gitu kan, pertama kali ke Kalimantan, di sana nggak ada saudara, ada kejadian yang itu tadi, langsung ya ampun apa meneh, apalagi ya, ternyata baik sekali. Memang 2 orang itu jemput, yang satu bawa barang saya, yang satunya lagi jemput saya, seperti itu. Pakai motor gitu ya? Pakai motor. Berarti udah gak jalan kaki lagi. Udah ya. Berarti ucapan selamat datang yang tidak akan terlupa. Iya, itu saja masih 1 jam, Bu. Masih 1 jam, luar biasa. Mas Febri di sana berapa lama? 1 tahun. 1 tahun, karena memang SM3T itu untuk 1 tahun. Iya. Selama 1 tahun, walaupun pastinya setiap harinya hal yang sangat berkesan, tapi hal apa yang paling berkesan? Ketika udah di sana atau ketika selama di sana? Hal yang paling berkesan selain selamat datang tadi. Pertama kali visi saya kan, saya hanya ingin keluar Jawa. Saya pengen punya pengalaman bagaimana sih naik pesawat, bagaimana sih, maklum nggak dari Bapak Ibu juga nggak orang yang punya. Jadi gimana sih rasanya keluar Jawa, gimana sih naik pesawat itu. Ternyata penasaran saya itu terjawab, oh rasanya seperti ini. Tapi ketika sampai sana hati itu bergejolak, Bu, karena memang visi pertama kan hanya untuk benar-benar yang saya hanya pengen keluar Jawa, tapi benar-benar hati nurani belum terbentuk nih mau mengajar atau mendidik anak sana. Akhirnya ketika udah di penempatan selama beberapa bulan pertama, bulan 1 dan bulan 2, saya masih ngitung di tembok tuh, Bu. Jadi ngitung pakai coret-coretan. gitu. Hari pertama, hari kedua, hari selanjutnya sampai beberapa bulan. Akhirnya aku nggak bisa nih kayak gini terus. Masa aku kangen rumah, kangen duniaku yang di sana. Padahal aku udah bulatkan tekad, udah pamit sama orang tua dan ninggalkan orang tua. Masa aku nongkrongnya nggak mau berjuang, aku harus berubah. Akhirnya di perjalanan ketemulah saya dengan anak-anak yang hebat. Jadi peserta didik di sana itu peserta didik yang benar-benar mau menimba ilmu. Salah satunya yang terkesan adalah anak didik yang saya temui itu adalah Rio Gunawan dan Leonardo Sangki. Leonardo Sangki itu jalannya kalau mau ke sekolah 2 jam, Bu. Pakai keranjang yang untuk nyari sayur itu. Kemudian tentunya anak yang orang nggak punya, bajunya lusuh, bahkan setiap mau ke sekolah dimasukkan di keranjangnya. Tapi dia mau, Pak, saya besok mau jadi tentara. Saya hobinya main bola, Pak. Saya diajari main bola, Bapak kan di Jawa kan banyak permainan bola gitu, lihat permainan bola. Paling berkesan yaitu bertemu dengan anak-anak yang hebat itu tadi, yang ternyata anak-anak peserta didik yang tadinya saya tidak masuk ke dalam rencana saya, ternyata mengubah mindset saya terkait karir saya, yang mana mengubah itu menjadi saya bulat sekali ketika udah selesai SM3T. saya harus jadi guru, saya guru, ilmu saya dibutuhkan sama siswa-siswi seperti itu. Dari situlah saya yang paling berkesan adalah dari program ini adalah mengubah saya yang tadinya benar-benar tidak ada kepikiran untuk jadi guru. Kemudian saya mencoba iseng-iseng hanya untuk pergi ke luar Jawa. Akhirnya bertemulah dengan anak-anak yang meyakinkan saya, Anda itu guru, Pak, ilmu Anda itu diperlukan. Saya seperti itu, Bu. Jadi Mas Febri belajar banyak dari anak-anak ya, yang perjuangan untuk mendapatkan pendidikan mereka luar biasa. Jadi tentu saja itu membuat jiwa untuk menjadi seorang guru itu semakin kuat. Betul sekali. Ada suatu momen ketika saya tuh
antara nangis haru dan nangis bangga ketika melihat anak didik saya tuh hujan deras ini Bu. Kalau di sana hujan deras itu tandanya nggak sekolah, karena melewati sungai, namanya Sungai Kebrak kalau di sana. Itu kalau dilewati motor ya mungkin harus gimana ya, harus cari jalan yang biar nggak kena arus. Tapi kalau dilewati anak ya paling sepinggul lah. Banjir. Waktu itu saya mau ke sana, kok banjir? Gimana caranya saya bisa ngajar gitu kan? Ternyata ada anak yang, Pak ayo tetap sekolah. Saya mau tetap sekolah ya Pak gitu. Nyebrang dia. Terus saya kan khawatir Bu, anak kecil gitu ya. Tak gendong lah anak itu. Terus berdua jadi putri semua kan, saya gendong gitu. Rasanya langsung saya dalam hati kan, yang tadinya saya nggak mau menjadi guru, ya tambah yakin sekali kalau saya itu guru. Nah, kemudian akhirnya ya udah, ketika saya selesai program ini saya langsung mendaftar. Oh, saya harus jadi guru. Harus jadi guru. Bapak sudah bekerja di sini lagi, ya. Harus lebih semangat lagi. Untuk yang SMP jelas nggak boleh bandel lagi. Walaupun Bapak sudah berpesan dari jauh-jauh hari, sudah dari sebelum hari ini. Apa yang Bapak terapkan di sini nggak boleh apa? Itu adalah pelajaran yang diambil dari anak-anak yang ada di Kabupaten Melawi. Terakhir, pesan seorang Febri Sulianto SPD untuk generasi muda zaman sekarang, yang notabene Mas Febri adalah mantan SM3T dari Kabupaten Melawi. Pesan apa untuk generasi-generasi muda zaman sekarang, Mas Febri? Ya. Selain pesan, sebenarnya harus, saya punya harapan Bu, SM3T itu program yang sangat bagus untuk guru pemula, guru yang masih muda-muda, karena di sana dia akan diperlihatkan atau dipertemukan sama pelatihan mental yang benar-benar kamu tuh dibutuhkan, kamu tuh harus menjadi guru, dan sosok guru itu seperti apa, karena kamu di sana akan bertemu dengan segala keterbatasan listrik, sinyal, media pembelajaran, siswa yang mungkin nggak pernah kita lihat, itu akan kita temui di SM3T. Makanya ketika program ini berakhir sangat disayangkan. Kenapa kok program ini berakhir? Padahal itu bagus sekali untuk karir seorang guru. Andai pun itu bisa, program itu dilaksanakan kembali, agar apa? Guru-guru yang masih muda itu bisa merasakan atau mendapat pengalaman menjadi guru itu seperti apa, keterbatasan guru itu bagaimana, pembelajaran ketika kita bersama dengan keterbatasan itu seperti apa, seperti itu. Oke, berarti intinya SM3T semacam kawah candra di muka untuk para guru pemula. Saya Ratu Dewi Pertiwi dan narasumber itu yang hebat, Febri Sulianto SPD dari Ruang Siar. Salam berkarya.